Alright people, welcome back. Di video saya kali ini saya mau membahas tentang apa saja yang terjadi di dunia kripto dan AI di hari ini teman-teman, tanggal 17 Februari. Ada banyak hal menarik, entah itu dari ranah AI, kripto maupun on-chain transaction or perdex teman-teman. Jadi yang pertama-tama langsung aja di sini saya mau membahas tentang Sam Altman ya. Lagi-lagi dia merekrut seseorang yang jenius di bidang AI, yaitu Peter Steinberger teman-teman. Kalau kita lihat Peter Steinberger ini teman, dia punya proyek yang namanya Open Cloud teman-teman, yaitu sebuah AI mirip dengan OpenAI ya, seperti ChatGPT, Grok, Cloud, and then Gemini. Cuman bedanya dia teman-teman agentic AI ya. Dia di sini direkrut oleh OpenAI. Jadi proyek yang dimiliki Open Cloud itu akan berdiri di atasnya foundationnya oleh OpenAI. Dan kita bahas sedikit tentang Open Cloud teman-teman. Jadi ini tuh sebuah platform AI mirip dengan AI konversasional yang seperti yang lainnya, ChatGPT, Cloud dan lain-lain teman-teman. Cuman bedanya di sini Open Cloud adalah sebuah platform yang menyediakan agentic AI. Jadi bedanya AI biasa dan agentic AI teman-teman. AI biasa itu harus kita suruh dulu teman-teman, baru dia bisa menjawab, entah melakukan perintah yang kita suruh. Nah kalau si agentic AI ini kita suruh sekali doang, terus tuh dia melakukan tugasnya berulang-ulang teman-teman, dan juga bisa kita kontrol dan monitor pekerjaannya, dan dia juga bisa bekerja 24/7 teman-teman, seperti karyawan yang tidak ada habisnya teman-teman. Jadi di sini dia menyediakan Open Cloud. Kita bisa menggunakan Open Cloud ini teman-teman. Apa bedanya Open Cloud dengan Chat GPT or AI lainnya teman-teman? Jadi si Open Cloud ini dia betul-betul full agentic autonomous AI teman-teman. Jadi misal kita menggunakan teman-teman, kita subs itu kalau nggak salah $360 per bulan. Kita tembak ke device kita, entah di HP, entah di laptop, entah di komputer, atau enggak Android, iPhone or something lah ya punya teman-teman. Tembak, terus tuh kita tulis perintahnya tuh bisa dia kerjakan berulang-ulang teman. Misalnya tolong manage email saya, balas ini dan ini. Nah dia akan berulang melakukan itu teman-teman. Misalnya dia mau membalas email teman-teman itu setiap hari, jadi dia akan membalas setiap email yang masuk sesuai dengan teman-teman perintahkan. Nah terus tuh ini kan agentic AI ya, gimana kita kontrolnya? Apakah kita coding atau or the staff yang lain yang menggunakan skill-skill coding? Enggak teman-teman ya. Jadi kita perintahkan mereka melalui platform send message teman-teman, itu WhatsApp, Telegram, or maybe Discord juga bisa teman-teman. Jadi kita bisa kontrol dia melakukan apa ya, entah atau enggak kita minta kesimpulan, atau enggak kita minta summary dari Open Cloud ini by send message. Ada berita di sini teman-teman, Morpho ya, sebuah DeFi teman-teman, DeFi. Dia bekerja sama dengan institusi yang ada di Wall Street, yaitu Apollo Management Group Global teman-teman. Nah di sini yang menariknya, Apollo itu sebuah fund kan, sebuah institusi yang nge-fund duit orang-orang. Terus tuh dia juga raksasa besar kalau kita lihat dia di Wall Street teman-teman, dengan mengelola aset lebih dari $1 billion teman-teman ya. Kalau kita rupiahkan itu kalau nggak salah 16 triliun. Nah dia di sini mengelola asetnya teman-teman. Cuman dia sejauh ini itu bergerak di bidang tradisional, seperti misalnya private equity, terus tuh kreditur, and then aset-aset real seperti bangunan, tanah, dan lain-lain teman-teman ya. Nah sekarang dia bekerja sama dengan Morpho teman-teman. Itu sebuah DeFi, sebuah kalau kita anggap crypto ya, altcoin. Cuman dia proyeknya DeFi ya, lending on chain borrowing teman-teman. Nah di sini si Apollo menggunakan Morpho untuk meng-on-chain-kan produk tradisionalnya dia, yaitu lending ya, yaitu kreditur. Jadi dia membuat sebuah proyek peminjaman based on DeFi-nya, memakai jaringan dari Morpho. Itu di jaringannya Morpho teman-teman, dia bisa ngelending teman-teman. Jadi dilikuiditaskan, dimodalkan oleh Apollo. Nah keuntungannya untuk Morpho apa teman-teman? Jadi si Apollo ini diberi syarat kepada Morpho bahwa dia harus ngebeli atau nggak ngakumulasi sejumlah
90 juta token, teman-teman. Itu kalau kita lihat dari circulating supply-nya si Morpho, itu sekitar 9-10% token akan dibeli oleh si Apollo, yang harus dibeli oleh si Apollo, teman-teman, dengan syarat kerjasamanya. Cuman belinya itu nggak langsung 90 juta di hari ini, enggak, teman-teman. Jadi mereka beli bertahap selama 48 bulan atau enggak sekitar 4 tahunan. Dia beli secara bertahap, teman, seperti akumulasi. Dan juga model pembeliannya itu seperti retail juga, teman-teman, yaitu membeli di CEX, di DEX, bahkan di OTC, teman-teman. Jadi mereka saling mutualisme lah ya, sambil menyelam minum air. Mereka saling menguntungkan berdua, teman-teman. And next di sini kita ada pembahasan dari sebuah kejadian fenomenal lah ya, fenomena bisa saya bilang di sini, yaitu founder dari DeFi lama, teman-teman. Di sini bisa kita lihat bahwa OXNGME ya, dia nge-tweet, teman-teman, "I think people don't realize how bad the problem is with the time-based token unlocks. If the token has perps or can be borrowed anywhere, they can be hedged by shorting the token, and that incentivizes team to make token price go down. As if it goes up, their position blow up," teman-teman. Jadi di sini tuh sebuah, kalau yang saya tangkap di sini, teman-teman, si orang dengan DeFi lamanya dia ya, dengan raksasa DeFi lamanya. Kita tahu DeFi lama di sini kan sebuah platform yang menyediakan data-data kripto on chain, cuman dia divisualisasikan by grafik or diagram, teman-teman ya. Jadi kalau kita simpulkan di sini, dia orang yang on-chain banget lah ya, si OXNGME ini. Jadi dia tuh memberikan peringatan, teman-teman, bahwa proyek dengan vesting yang berlebihan, teman-teman, dengan token vesting yang berlebihan, itu memiliki resiko kegagalan 50% lebih tinggi, teman-teman, setelah mencapai produk market fit-nya, teman-teman, dibandingkan dengan proyek yang tokenless atau yang menggunakan OTC deal seperti Bitcoin dan Ethereum. And then di sini penjelasannya juga, teman-teman, yang saya tangkap menyoroti bahwa bagaimana insider ya, si penerima, misalnya Unlock nih, dia kan sebagai insider pasti menerima Unlock kan, distribusi dari Unlock, misalnya token Morpho lah ya, contoh ya, Morpho hari ini Unlock, nah dia dapat, si A ini dapat, nah ini insider lah kan, kita bisa bilang. Nah si insider ini, teman-teman, itu sering nge-hedging token lock dia, kan di vesting ya, nggak bisa dijual di hari itu juga, namanya vesting ya. Itu sering nge-hedging melalui perpetual, misalnya di futures Aster atau enggak Hyperliquid Perps, teman-teman, atau ya OTC diskon lah ya. Itu bisa di short hingga 80%, teman-teman, sehingga vesting itu kehilangan tujuan eligible-nya, teman-teman, dan juga justru menciptakan insentif downside, kalau dia bilang di sini, teman-teman, downside insentif. And then tim dari si token yang akan unlock itu lebih termotivasi menjual, teman-teman ya. Makanya saya sering bahas-bahas tentang token-token unlock ya, shadow distribution, karena dia dominan selling pressure dari si penerima distribusi token tersebut, teman-teman. Jadi dia tuh lebih dominasi untuk menjual daripada membangun produk token ini secara kontinu gitu. Jadi komunitas juga altcoin ya, dengan banyaknya altcoin paradoks ini ya, berjuta-juta altcoin yang tercipta di dunia kripto kita ini, itu pasti komunitas langsung menyebut vesting ya, melihat vesting atau nggak melihat unlock ini pasti sebagai ancaman ya, sebagai threat, teman-teman. Dan juga itu mendorong alternatif, teman-teman, seperti unlock berbasis KPI nyata ya, atau enggak milestone driven, atau peluncuran misalnya koin-koin yang low FDV, yang FDV-nya sudah FDV-nya rendah, market cap-nya rendah, terus tuh volume hariannya juga rendah, malah dia mau unlock hari ini gitu. Jadi siapa gitu yang tampung supply baru ini? Pasti harga bakal turun kan? Ya kalau harga bakal turun ya logis kita pasti ya shorting lah ya pastinya. Makanya saya teman-teman bisa cek ya di video shadow distribution, sebuah strategi yang saya buat pribadi, teman-teman, yang memiliki akurasi 90% ke atas kayak. So di sini dia lebih menegaskan bahwa the unlock token itu bisa memperburuk sebuah altcoin token tersebut, teman-teman.
And then next teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, ini siapa yang nggak kenal ini ya, BIYC ya, Bored Ape Yacht Club ya, sebuah NFT di zaman-zaman 2021 2022, zamannya Decentraland dan Mana teman-teman. Di sini kita lihat own-nya teman-teman, owned by Justin Bieber. Jadi ini miliknya Justin Bieber teman-teman ya. Di sini yang dimana kita lihat harga sekarang tokennya, top offernya itu 5.94 WETH. Ini WETH ini 1:1 dengan ETH teman-teman. Dia cuman bedanya di wrap doang ya, dibungkus doang biar bisa fleksibel di dunia DeFi ya, pindah-pindah kemana-mana, pindah-pindah jaringan di bridge dan lain-lain. Ini pokoknya nilainya, value-nya itu sama dengan ETH. Jadi bisa kita simpulkan harga dari NFT ini yang dulunya itu kalau nggak salah 500 ETH-an, itu sekarang cuma 5.9 ETH, 6 ETH. Ini harganya kalau bisa kita bilang turun sekitar 90% bahkan teman-teman ya. Jadi si Justin Bieber ini teman-teman membeli NFT ini ya dengan label 3001 itu 500 ETH dulu teman-teman di Januari 2022. Sekitar 500 ETH, yaitu dulu kalau kita anggap ETH 3000 dulu ya, 1,3 juta dolar teman-teman, atau enggak 122 miliar ya rupiah kalau kita rupiah saat itu ya. Di puncaknya memang ya, peak-peaknya dari hype FOMO dari NFT teman-teman. Ketika di situ juga banyak artis-artis yang membeli seperti Eminem, Snoop Dogg ya dan lain-lain, mereka membeli app sebagai status simbol atau enggak dia masang di profil picture-nya mereka kan, di entah itu di IG, entah itu di Twitter ya, sebagai bilang, oh ini harganya mahal banget ya untuk sebuah profil doang. Cuman kan ini NFT lah ya, jadi anggapan kita nggak cuma sekedar profil ya. Mereka punya algoritma ya, mereka punya on-chain database, jadi nggak bisa di copy paste gitu. Nah hari ini dia turun hingga ETH sekarang kalau nggak salah di 1900-an ya, di 17 Februari ini. Kalau kita dolarkan teman-teman, ini hanya 11.000 dolar ya, itu sekitar 180 jutaan sekarang ya teman-teman. Jadi yang dulunya harganya 122 miliar, sekarang kalau dia mau jual, ini belum dijual teman-teman ya, masih ada di walletnya Justin Bieber. Kalau dia mau jual itu dia cuma berharga 180 jutaan teman-teman. And then kalau kita lihat lagi walletnya, nggak cuma ini doang teman-teman punyanya Justin Bieber. Ini teman-teman bisa cek di OpenSea. Banyak NFT yang dia beli secara FOMO. Bahkan ada doodle ya, ada clown, dan ada tanah bahkan di sini teman-teman ya, tanah dari metaverse, hak milik tanah teman-teman. Kalau rasain dulu pasti, kalau kita miliki tanah, sebuah hak tanah di metaverse dulu itu kan kita kayak, wah duit banyak banget nih orang nih. So ya, Justin Bieber pasti sedang, ya walaupun hartanya banyak banget lah ya, ini bisa jadi cerminan untuk kita teman-teman, bahwa sebuah FOMO ya, sebuah project, sebuah utility, sebuah koin atau enggak sebuah value lah ya, yang nggak ada utility-nya teman-teman, itu pasti value-nya akan turun, pasti akan tergerus, entah itu dari inflasi atau enggak penurunan dari bapaknya currency yang digunakan oleh NFT yang dia berdiri di atasnya teman-teman. Seperti misalnya contoh ini ETH kan. Ada juga kan ada juga NFT yang di Solana kan. Nah dia kan kalau kita mau beli currency kita kan harus ETH atau enggak Solana. Nah itu kan turun teman-teman. Jadi jangan jatuh cinta sama satu altcoin ya, atau enggak satu NFT teman-teman. Jadi kalau misalnya harganya sudah naik 2x, 3x ya udah jual ya. Sendinya sudah selesai gitu. Seperti melukis teman-teman. Kalau lukisan teman-teman sudah selesai ya tinggal dijual ya, jangan disimpan teman-teman. Nah, dan juga ini teman-teman ada hal yang menarik. Sebuah protokol DeFi teman-teman namanya Zero Land. Dia itu menutup projectnya teman-teman ya, menutup projectnya, menghentikan on-chain-nya, fully tutup, literally betul-betul tutup teman-teman, karena kehancuran dari likuiditasnya nggak ada teman-teman di dalam situ. Mereka sudah nggak punya likuiditas di dalam situ untuk dipinjami. Kan dia DeFi nih, DeFi pasti kan harus ada likuiditas kan yang bergerak, karena dia kan produknya
Kalau nggak lending, borrowing, ya staking ya. Ya itu aja teman-teman, produknya cuma 3 doang ya. Lending, borrowing, and staking. Di sini kalau kita bisa lihat teman-teman, di sini harganya udah hancur banget ya. Dengan market cap-nya 57.000, bukan juta teman-teman ya, market cap. Ini market cap nih 57.000 teman-teman. FDV-nya bahkan $69.000. Trading volumenya 1.600, ini lebih buruk dari Manta teman-teman kalau kita lihat. TVL-nya bahkan orang-orang yang TVL ini kan orang-orang yang nge-lock lah ya. Di sini value-nya memang 4 juta, mungkin dari tim developernya teman-teman. Circulating supply-nya kalau kita lihat di sini udah 99% ya, tokenomic-nya udah terdistribusi ke market. Nah, kalau kita lihat historical price-nya teman-teman, ATH-nya itu 2 tahun yang lalu di 2024 ya, di Q2 teman-teman, di Mei. Q2 atau Q4 di situ kan lagi bull-run-nya ya, all season-nya bisa kita bilang, karena katalis akhirnya di Q4 itu kan November ya, election-nya penaikannya Trump ya, penaikannya mau naiknya Trump di situ teman-teman. Nah, di sini ATL-nya malah 7 hari yang lalu dia juga membentuk ATL ya, ATL terus teman-teman, yang menandakan kehancuran dari sebuah koin tersebut teman-teman. Oke, kita lanjut di sini ke ranah on-chain, teman-teman. Jadi saya menemukan bahwa ada sebuah whale di sini, teman-teman, di Hyperliquid ya. Dia masang short di Hyperliquid Ethereum, teman-teman, kali 25. Dia ini masang short, dia hold shortnya dari 10 Desember 2025. Jadi di akhir tahun kemarin, teman-teman, di Q4 hingga sekarang itu dia masih floating profit, teman-teman. Kita lihat dia entry Ethereum itu di harga 2.978 teman-teman. Dan sekarang Ethereum harganya 1.900 ya per 17 Februari jam 11 WITA teman-teman. Dan juga fundingnya di sini bahkan ya, funding fee teman-teman. Di sini kalau funding fee kan kita membayar atau nggak dibayar kan. Kalau misalnya di market leverage, di sini dia dibayar $275.000 teman-teman. And then di sini PNL-nya itu ROI-nya teman-teman, persentasenya itu 1.200% dari total saldo dia teman-teman, itu $16 juta. So dia di sini floating profit-nya masih $8 juta. Oh ya, ini nanti saya share address-nya, jadi teman-teman bisa cek secara real time ini benar atau enggak. Teman-teman bisa langsung cek, ada link di deskripsi YouTube di bawah teman-teman. Saya share. Dan juga whale kedua, ini menarik banget teman-teman. Dia trading altcoin nih, gila-gila banget. Cuman dia bukan dominan, fully short teman-teman. Bisa lihat di sini dia short Lead, Pump, Aster, Fartcoin ya, Apex, Meteora, MNT, Uniswap, LTC, dan Hype teman-teman. Kalau kita lihat funding fee-nya hijau semua teman-teman, di sini hijau. Banyak banget funding fee-nya di Hyperliquid, yang menandakan dia udah hold lama posisi ini Hyperliquid-nya, walaupun dia PNL-nya masih minus $60 di sini teman. Dan juga position margin-nya dia itu gede banget di Lictor teman-teman di sini ya. Dan yang masih minus itu ada di Apex. Bahkan dia juga dapat funding fee di sini teman-teman ya, $218 gratis ya. So di sini kita lihat ROI yang paling gedenya teman-teman itu ada di Fartcoin ya. Dia nge-short Fartcoin dari harga 0,37, yang dimana sekarang harga Fartcoin itu 0,19. Jadi teman-teman bisa pantau whale ini, siapa tahu dia buka posisi baru ya. Teman-teman bisa ngikutin posisinya teman-teman. Kalau teman-teman percaya whale ini, dan juga teman-teman bisa pantau dia udah TP atau enggak, bahkan udah keluar close early ya di posisi dari altcoin ini. Kalau kita lihat dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 short dia hold teman-teman. Gila ini orangnya. Ini address-nya teman-teman bisa saya share di deskripsi di bawah teman-teman. Oh, ini 1000 ROI paling tinggi teman-teman. Uniswap. ROI-nya 1000, gila. Paling gede di lead. Jadi teman-teman saya share address-nya ada di link di deskripsi, teman-teman tinggal klik ya, langsung bisa mengarahkan ke dashboard ya dari posisi real time orang ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa pantau yang tertarik gitu dengan whale ini. Menurut saya ini cukup menarik teman-teman, jadi saya share di hari ini. Oke, segitu aja dulu untuk hari ini teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.